Alhamdulillah. Halo Bang Irwan. Maaf, lampunya mati lagi. Oh Sialan. iya, Bang, nggak apa-apa. Eh, Nah, teman-teman, jadi sekarang nih kita bakalan ngobrol nih Bang sama Bang Irwan. Dan saya Nisti. Nah, di sini kita bakalan bicarain tentang kondisi seni dan budaya di masa pandemi. Nah, Bang Irwan, nih mau nanya nih kan Bang Irwan itu sebagai salah satu perintis bisa dibilang. Nah, terus juga Bang Irwan itu merupakan mantan ketua umum dari UKM Seni dan Budaya. Boleh diceritain nggak sih Bang gimana awal mulanya si UKM ini tuh bisa apa sih namanya? Awal mulanya para perintis mendirikan UKM ini. Terus gimana juga caranya atau kenapa Bang Irwan itu bisa jadi ketua umum gitu. Dimulai dari mana nih? Itu aja Bang Kesen dari perintis cerita dulu, ya flashback dulu ya. sedikit Ya, aja ya oke. dulu. Saya akan bercerita bahwa sebelum jadinya UKM dan seni dan budaya, itu kita memang ada komunitas ya. Komunitas terdiri dari beberapa fakultas, kita sering nongkrong bareng, punya hobi bareng gitu kan, sama lah hobinya sama. Akhirnya kita bikin acara dulu itu karena sebetulnya eh, perintis itu kebanyakan para penggiat alam terbuka ya, tapi entah mengapa memang nggak mau gabung gitu sama Wapalapa, dan mereka aslinya itu penggiat alam terbuka kan nggak jauh-jauh dia dari seni dan budaya sih aslinya sih. Nah, terus setelah mengadakan kegiatan itu, kegiatan kita lintas alam dulu pertama. Setelah lintas alam itu kita makin solid, Iya. sering nongkrong segala macam karena teamworknya udah ada. Kita saya berinisiasi lah, saya sih sebetulnya berinisiasi untuk kenapa nggak dibuat sebuah organisasi gitu kan. Akhirnya dibentuklah, awal sih namanya Iya. Topeng ya, tapi kita bahas ada itu segala macam. Kita pas maju ke PR3 yang sekarang jadi rektor ya, Pak Bibit. Akhirnya Pak Bibin Iya. nggak apa-apa gitu kan. Ya, memang setelah itu dibuatlah apa struktur organisasi ya, struktur organisasi untuk sementara, ketua sementara itu kita pasang eh, Bang Dwi gitu kan, Bang Dewo. Udah, Bang Dewo lu jadi ketua dulu gitu kan. Setelah disahkan sama Pak Bibin, dulu itu kita ada pembina namanya Pak Edi Rohedi dari Fakultas Hukum ya, dosen. Menjadi ini apa pembina kita. Nah, setelah itu karena seiring berjalannya waktu kita perlu bergan kan, perlu apa cari nama dulu atau itu. Nah, kawan-kawan banyak ide, tapi pergerakan memang agak lamban. Akhirnya dibuatlah musyawarah besar lah yang di Cekemang, belum banyak orang, cuman 10 sampai 15 orang waktu itu. Nah, dari hasil Mubes itu saya lah ditunjuk sama kawan-kawan untuk memimpin UKM Seni dan Budaya ini. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan demi kegiatan sebetulnya eh, kebetulan di di Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro waktu itu memerlukan, saya belum selesai 2 tahun, saya sudah
melimpahkan ketua tersebut kepada saudara. Waktu itu saya kurang lebih 1,5 tahun saya menjabat, udah banyak kegiatan-kegiatan meskipun agak-agak sedikit ngaco, yang penting kegiatan ada gitu. Kayak eh, fun bike gitu kan kita adain, tapi kita semua di dalam proposal itu dikait-kaitkan gitu kan. Seni bersepeda lah, budaya sehat lah. Jadi pokoknya yang nyangkut-nyangkut gitu kan, semuanya kita laksanakan sih. Itu aja sih sejarah singkat sampai dari apa dari terus dari setelah dari Iting turun ke Agung segala macam. Nah, itulah perjalanan perjalanan kita gitu kan untuk mendirikan sebuah organisasi yang alhamdulillah sekarang makin banyak prestasinya ya. Saya bangga juga sih sebetulnya. Saya lebih bangga kepada kalian yang tetap mempertahankan eksistensi ya, karena gampang, yang susah adalah mempertahankan Iya. gitu. Itu sih. Ya, jadi memang berawal dari hobi ya, dan juga keresahan akan seni, takutnya memang tidak bisa eksis gitu ya. Oke Bang. Nah, berbicara seni, kan sekarang nih memang lagi masanya di mana kita Oke, saya lari sejak 4 bulan yang lalu kita sedang berada di fase yang pandemi. kondisi seni dan budaya pada masa pandemi Eh, ya. Memang iya, ini sebuah tantangan yang ya. Sekarang tuh gimana? sangat besar ya bagi para pelaku seni dan kebudayaan. Ya, Di mana kegiatan kesenian dan kegiatan-kegiatan kebudayaan itu biasanya ada sebuah perkumpulan atau mengumpulkan massa yang banyak ya. Sedangkan di masa pandemi itu ada larangan social distancing ya. Jadi tidak boleh orang berkumpul. ya, Tapi kalau kita melihat kepada para seniman-seniman dunia, seniman-seniman lokal pun mereka tidak kehilangan semangat. Mereka tetap berkarya dengan apa yang ide-ide mereka gitu kan. Contohnya virtual live konser gitu kan. Meskipun dengan virtual itu mereka tetap bisa gitu kan. Bisa tetap menghibur kawan-kawan atau saudara-saudara yang tetap di rumah gitu kan untuk bisa menikmati kegiatan tersebut gitu. Eh, terakhir sekarang setelah pandemi itu kan ada PSBB apa new normal ya. Mereka iya, sudah mulai bertemu transisi ya. Mereka sudah bertemu tapi tetap masih tidak boleh ada kerumunan gitu kan. di Nah, itu mengedepankan protokol. protokol betul. Jadi kemarin itu selain sempat konser di Kompas itu seperti hal seperti itu yang masih bisa. Berarti kan sebetulnya tidak ada apa ya penghalang sebetulnya tidak ada penghalang di era digital ini untuk tetap berkarya gitu kan. Meskipun Ya, saya pernah lihat beberapa kali Kang Andrew, Kang Devi sama siapa lagi itu Kang Agis apa siapa ya mereka sering gitu kan ngejam bareng meskipun virtual gitu itu ya, saya salut. Nah, itu salah satunya yang kita buktikan bahwa kegiatan kesenian eh, di era digital ini tidak bisa dibatasi dengan apa tidak dibatasi dengan harus bertemu gitu kan. Jadi di era digital ini semuanya meskipun yang satu di si A di Jakarta, si B di Bogor, yang si C di Bandung, tetap mereka bisa satu frame gitu. Jadi yang melihat atau yang menikmati itu tetap mereka bisa ngelihat oh, satu frame. Oh mereka lagi ngerjain bareng. Itu sih menurut saya. ya. Jadi Eh, pandemi itu mm, ya. iya, Jadi
gak ada halangan ya gitu menurut Bang nggak ada. Irwan, walaupun tapi menurut Bang Irwan ada dampak tersendiri nggak sih bagi para penggiat seni gitu? Apakah dia itu jadi hilang kreativitas karena memang karena memang kebanyakan waktunya di rumah aja gitu, atau misalkan lebih mengembangkan seninya gitu, Bang? Sebetulnya dengan banyak di rumah itu banyak ide-ide yang malah timbul. Seperti saya rasakan, jadi banyak ide-ide yang, Ya, seharusnya begini nih, ini seharusnya begini. Jadi dengan banyaknya di rumah, banyak inspirasi yang timbul bagi di kalangan-kalangan para seniman. Tidak bisa menikmati riuhnya penonton secara live ya, secara langsung dari itu. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu memang sedikit membuat mereka agak gimana, biasanya ramai penonton ini hanya mereka sorak-sorak sendiri atau ini. Jadi di rumah itu menurut saya stay at home itu lebih lebih banyak menghasilkan kreativitas seni mereka sih sebetulnya. Jadi inspirasi-inspirasi, karena semua musisi segala macam juga ketika dia mencari inspirasi dia perlu hening. Nah, iya, jadi dengan banyaknya di rumah, ya mereka seolah-olah apa ya, seolah-olah mereka ditantang untuk, ayo sebanyak apa kamu menciptakan ide atau menelurkan ide-ide kreativitas, menggali kreativitasnya gitu. Itu sih menurut saya sih. jadi lebih banyak eh, di rumah, tapi kreativitas tetap semakin banyak juga ya. Betul, Nah, betul, betul. karena kan kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah memasuki fase new normal nih. Nah, menurut Bang Betul. Irwan sendiri gitu, efektif gak sih kalau misalkan kita melakukan atau menyelenggarakan kegiatan seni, tapi seperti biasa gitu di luar rumah gitu? Apakah sudah efektif atau masih sebaiknya dilakukan dengan di rumah aja gitu? Gimana menurut Bang Irwan? Eh, Kembali lagi kita harus menghormati keputusan pemerintah daerah masing-masing ya. Ya, Karena Bogor dan Kabupaten Bogor itu masih tidak boleh ada orang berkumpul sebetulnya. Tapi sekarang kan sudah mulai demo apa segala macam ya. ya, Sebetulnya belum efektif sih menurut saya, karena kenapa saya bicara belum efektif, karena kita dengan mengumpulkan banyak massa dan orang, otomatis kita sebagai para pelaku seni tidak menghargai gitu kan, atau tidak mengindahkan peraturan daerah gitu kan. Jadi apapun itu ya yang saya lihat sih ya, mau konser bareng, ngejam bareng silakan di suatu ruangan tapi live gitu kan, dengan banyak penonton itu masih tetap masih boleh boleh. Tadi awalnya di tempat masing-masing, sekarang ketemu dalam satu panggung kita ngejam tanpa penonton, itu masih efektif. Hmm. Kemarin kita kejadian beberapa kali, saya lihat dari berita bahwa Bang Haji Roma itu kan di Bogor, di ya, Kabupaten Bogor. Dan itu akhirnya menjadi suatu masalah dan segala macam. Nah, ya. jadi pelaku seni yang cerdas adalah tetap menghormati eh, peraturan daerah dan peraturan pemerintah. Oh iya, betul. Lalu Bang, menurut Bang Irwan nih, karena kan selama pandemi ini tentunya komunitas-komunitas seni juga itu banyak yang, maksudnya tidak sedikit yang merasa bingung gitu, vakum, mau berkegiatan apa lagi. Nah, menurut Bang Irwan nih, sepengetahuan Bang Irwan, ada nggak sih gitu komunitas khusus yang memang dia itu sengaja membuat wadah bagi para penggiat seni di masa pandemi ini gitu? Setahu saya sih, karena saya jarang memonitor ya Ya, akhir-akhir ini. Saya pikir saya lihat
kalau dari segi pendapatan mereka gitu kan, para pelaku seni memang saya bilang bisa dibilang ambruk lah ya, kena Ya, dampaknya dari income mereka. Dan untuk komunitas-komunitas mereka biasanya stream atau dia bertemu dengan aplikasi entah itu WhatsApp, Zoom, segala macam. Biasanya Zoom sih yang banyak sih ya. Jadi mereka hanya diskusi di situ aja kan. Jadi semua serba survive sih ya. Karena saya pikir beberapa seniman, apalagi sinema, apa para para pelaku seni peran itu memang banyak yang mereka apa eh, menurun income-nya, bahkan mereka harus rela jual apa segala macam karena yang apa income mereka adalah dari sesuatu yang orang berkumpul sehingga bisa nonton beliau atau gimana gitu dari tiketing entah itu dari apa gitu kan iya. royaltinya. Jadi eh, hanya sedikit kalau saya dengar sih hanya sedikit aja rata-rata sih per kelompok aja ya. Jadi kelompok A ya udah ngumpulnya sama Asia. Jadi saya lihat itu para seniman Indonesia itu hanya ya udah grup A, grup B gitu. Jadi nggak ada kesatuan yang di masa ini tuh mereka berkumpul, gitu kan. Paling Iya. hanya yang bersponsor kali ya yang tetap dari masing-masing gitu, dari tempat masing-masing gitu. Oh, Jadi, gitu. hmm, Iya. Ini Bang, jadi saya mau menanyakan dari beberapa teman-teman yang emang bertanya juga nih. Yang pertama nih, iya. menurut Bang Irwan nih, bagaimana problem solving ketika untuk seniman yang memang survive di masa pandemi ini? Jadi mereka berjuang di masa pandemi ini, gimana sih solusinya gitu, Bang? Solusinya, Ya. dari bagi para pelaku seni Mm. digital ini, kebanyakan orang semua termasuk para artis pun banting setir ya, kayak jadi YouTuber atau apa. Tidak sedikit ya Ya. kita lihat di YouTube itu banyak orang-orang yang jago gitar, main gitar segala macam. Mereka ya udah penghasilannya dari viewer itu, dari subscriber itu kan. Jadi itu salah satu yang lebih menjanjikan kalau saya bilang kan. Jadi bukan lagi kita face to face, tapi cukup kita bikin sesuatu yang Buat bikin orang menarik dan ya kita coba ya dalam artian pendapatan mereka melebihi artis-artis yang tiap hari main stripping ya gitu menurut saya. iya. Jadi solusinya adalah ya udah bikin channel YouTube udah itu salah satu memang agak susah pertama tapi dengan banyaknya relasi gitu ya kan. Jadi mencoba memanfaatkan yang memang sedang menjadi tren gitu ya, Bang. Nah, Bang, lalu kan tadi kita berbicara mengenai seni kebanyakan ya. Nah, di sini ada yang Iya, bertanya nih, apakah iya. selain kegiatan seni itu misalkan budaya, apakah kegiatan budaya juga bisa dilakukan di dalam rumah? Karena kan mengingat sekarang banyak sekali sektor eh, pariwisata yang memang eh, masih ditutup gitu, masih dan itu menjadi menurut saya di Iya. masa pandemi itu menjadi hambatan bagi budaya untuk memang dikenal karena kan butuh apa ya? Butuh sosialisasi ya kalau mengenai budaya. Bagaimana, Bang? Gimana, Bang? Jadi apakah Iya. dalam pandemi ini Hmm. Ya, di masa jadi pandemi kegiatan ini, hmm, ya itu di budaya mas, bisa dilakukan di ya,
Iya, ini memang agak sedikit sulit untuk para pelaku budayawan ya, para budayawan terutama. Kalau kita berkaca lagi kepada budaya, budaya lebih ke akan berujung kepada kepercayaan. Jadi Iya, budaya itu akan berkaitan dengan keagamaan gitu kan. iya, Dengan social distance itu yang saya lihat dan saya amati semua vakum. Kalau nggak salah itu ada tuh kegiatan keagamaan itu sekaligus adalah kebudayaan Sunda Wiwitan. Eh, Sayangnya saya agak siang ke sananya saya gitu kan. Untuk para pelaku budaya dengan adanya iya, sekarang di masa pandemi kemarin ya yang sama sekali stay at home itu wah itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Jangankan untuk melakukan sebuah upacara ataupun kegiatan kebudayaan itu sangat sulit gitu kan. Di masa saat ini sih udah mulai ada kelonggaran dengan tetap mengacu kepada apa protokol kesehatan ya. Jadi iya, untuk yang sangat berdampak sekali adalah para pelaku pada budayawan-budayawan ini yang melakukan suatu kegiatan atau mau mengadakan upacara tertentu gitu kan itu semua terhambat gitu kan. iya, Pelaku-pelaku pemerhati budaya dan pelaku-pelaku di kebudayaan entah itu tari entah itu apa segala macam yang terdampak sangat terdampak mereka itu iya. Jadi sulit mungkin ya kalau mengenai budaya karena ya kita juga tidak tidak bisa dengan begitu saja gitu melakukan budaya tanpa dengan eh, sesuai dengan adatnya gitu. Jadi betul betul sulit ketika pandemi ini kalau misalkan berbicara mengenai budaya. Nah, betul lalu Bang, betul ini kan kita udah lama gitu di rumah aja dan kegiatannya mungkin nggak jauh dari kita bersosial media. Nah, tentunya betul di sosial media tuh ya seperti tadi yang dibilang banyak juga orang-orang yang memang dia sudah berkreativitas seperti kolaborasi lah hmm, ataupun membuat sebuah karya. Nah, hmm, biasanya kan ada nih orang yang memang ih dia keren gitu. Kok hmm. jadi saya tuh kayak percaya diri gitu ngelihat Iya dia kok bisa sekeren itu padahal di dalam dirinya itu uh, ada kemauan gitu tapi karena ketidakpercayaan diri tersebut itu membuat orang itu jadi down. Nah, dari Bang Irwan sendiri tuh gimana sih caranya menghilangkan mindset kalau misalkan kita itu nggak pede gitu loh Bang. oh gitu. eh Menurut saya satu-satunya yang harus dirubah mindset kita Iya, adalah satu, kita berkreasi itu minimal untuk diri sendiri yang dipublikasikan. Jadi tidak ada berpikir apa ya feedbacknya. Nah, kalau sesuatu sudah berpikir feedback, wah nanti si gua bakal terkenal atau nggak banyak viewer atau segala macam. Nah, iya, itu berarti dia cari usahanya mau dari situ. Tapi kalau seniman murni pasti dia akan setiap ada ide dia jalankan, dia rekam, dia publish, apapun hasilnya dia tidak iya, akan iya tidak akan menghiraukan dalam artian gue udah menciptakan atau gue udah melakukan sesuatu nih terserah audiens atau viewer gue atau gimana gitu kan. Nah itu sebetulnya hilangkan berpikir eh,
Kalau kita reward, bawah minta reward. Kalau kita udah berpikir reward duluan, wah udah itu nggak bakal maju. Ketika rewardnya turun atau tidak mendapatkan reward dari viewer atau dari apa gitu kan, nah dia pasti akan down. Tapi kalau mindset dia itu saya berkarya untuk saya sendiri, Jreng, itu saya yakin dia tidak akan pernah kehabisan ide, tidak akan kehabisan semangat untuk melakukan atau membuat sesuatu yang karya. eh, berkarya, ya, gitu. Jadi jadi intinya kita ketika memang ingin membuat karya itu memang untuk diri sendiri gitu, menyalurkan Iya, apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan gitu ya. Jangan betul, betul. jangan mengharapkan reward yang memang tidak seharusnya dilakukan gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Nih, mengenai inspirasi. Bang Irwan, gimana sih caranya mendapatkan sebuah inspirasi untuk berkarya gitu? Biasanya Bang Irwan dapat inspirasinya tuh dari mana gitu? Ketika sedang apa? Eh, oh, inspirasi akan timbul ketika satu orang lagi baper gitu kan, atau lagi kisah dirinya atau hatinya ya biasanya. Makanya kan dalam Deddy Kempot itu dapat itu kan julukan apa, Master Galau lah gitu kan. Ya, Ya, jadi inspirasi banyak dari suasana hati, suasana lingkungan itu bisa. ya, Itu lingkungan, terus sama seorang seniman atau seorang budayawan itu biasanya rajin menghayal. Dia ya dak hmm, dak 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 akhirnya cipta lah. Atau dari cerita orang sekitar juga bisa jadi sebuah karya gitu kan. ya, Begitu. Jadi banyak sih, banyak juga yang biasanya akan timbul malam ketika dia dia ngelamun sambil merokok atau ngopi atau merenung, dan nanti ada tring ide keluar, dia biasanya ya, seperti itu. inspirasi gitu Tapi ya. inspirasi tidak sedikit juga memang dari kamar mandi juga. Dari kamar. Iya, dari kamar mandi juga banyak menurunkan ide-ide, dan para artis pun banyak makanya mereka punya studio rekaman sendiri itu karena biasanya habis dari kamar mandi dia punya ide, oh langsung buru-buru dia Iya, rekam itu gitu. iya, Kenapa karena para memang artis pada punya kamar studio yang pribadi? yang Mm, didesain nyaman mungkin mm, untuk Iya, menghasilkan inspirasi gitu ya, Bang. iya, betul, 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 betul. Nah, Bang, kan biasanya nih anak muda gitu kayak suka takut gitu loh. Kayak, ih Hmm. ini kan terlalu apa sih, terlalu berlebihan gak sih gitu. Karena kan memang imajinasi dia takutnya terlalu dianggap lebay gitu loh. Itu gimana tuh ngasih tahu kalau misalkan eh, jangan punya pikiran kayak gitu gitu. Inspirasi. Jadi gini, jangan takut ketika kita berkreasi atau menciptakan sesuatu. Hajar aja gitu kan. Kebebasan, seniman itu bebas gitu kan. Jadi jangan terpaku dengan ini lebay, ini gimana, wah ini nanti. Yang pasti kan dalam sebuah ide atau kreativitas kita harus ada memang sedikit harus kita ada batas-batas tertentu gitu kan. Nah, dalam artian tidak menyinggung orang atau apa segala macam atau kelompok tertentu atau agama tertentu. Sebuah ide inspirasi, kadang inspirasi itu adalah sebuah bisikan yang harus kita sampaikan gitu, meskipun akan banyak. Jalankan aja. Jadi nggak usah, oh iya lebay, lebay, nggak usah lebay. Ya Justru yang takut. lebay aja jadi terkenal kan gitu. Oh iya, karena memang kalau misalkan masalah seni dan budaya itu jangan takut gitu ya untuk berekspresi gitu ya Bang. Nah Bang, kan tadi perihal menyemangati orang lain gitu ketika
mereka merasa kalau misalkan dia nggak percaya diri. Nah, kalau misalkan abang sendiri nih, ketika pasti dong ada saatnya fase dimana ngerasa, aduh, gua nggak percaya diri nih gitu. Itu gimana sih bang cara menyemangati diri sendiri? Karena kan memang semangat dari dalam diri sendiri itu penting ya. Itu gimana? Biasanya abang ngapain gitu untuk menyemangati diri sendiri? Bisa diulang? Koneksinya buruk tadi. Oh ya, tadi kan kita berbicara menyemangati orang lain ketika memang mereka sedang merasa tidak percaya diri. Nah, pasti ada dong fase di mana diri sendiri gitu yang memang merasa, aduh lagi nggak percaya diri nih. Nah, biasanya Bang Irwan tuh gimana sih gitu buat nyemangatin diri sendiri? Soalnya kan semangat dari diri sendiri itu penting ya Bang gitu. Betul, 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 betul. Jadi ketika kita tidak percaya diri, satu yang Iya, iya, eh, lihat literatur beberapa apa kawan-kawan atau para artis atau apa sehingga akan timbul semangat. Jadi percaya diri itu timbul ketika angan-angan atau atau harapan tidak tercapai gitu. iya, Jadi kita sudah berangan-angan tinggi gitu. Jadi pas pada saat kejadian ataupun setelah itu ternyata eh, tidak sesuai dengan harapan. Nah, di situ akan terjadi eh, ketidakpercayaan gitu atau tidak percaya dirinya jadi hilang. Apapun karya yang kita hasilkan, kalau kita berpikir hanya untuk diri kita, itu tidak akan pernah merasa tidak percaya diri, kalau menurut saya. Jadi oh, biarkan mengalir. nah udah terhubung. Ya Bang, gimana? Udah stabil? Stabil, stabil. Nah, tadi kita kan lagi ngobrolin tentang eh, gimana rasanya, gimana caranya biar support diri sendiri gitu ya. Nah, tadi Iya, tuh kita pokoknya poin penting dari nyemangatin diri sendiri itu eh, di mana kita harus punya mindset kalau misalnya karya kita itu emang untuk diri sendiri ya Bang, seperti itu tadi. iya. Eh, jadi gini, eh, Ya, sebagai penyemangat, kadang kita juga perlu melihat eh, ide-ide atau hasil karya orang lain. Itu sebuah apa sih eh, motivasi. pembangun semangat diri sendiri, motivasi. Jadi Ya, memboster dia untuk tetap berkarya gitu kan. Jadi ya, percaya diri itu sih sebetulnya kuncinya cuma satu ya. Kalau orang tidak percaya diri, berarti dia berawal dari kecewa ya. Kecewa itu berawal dari sesuatu yang diharapkan tidak tercapai. Tapi kalau ya, dia niat berkarya untuk diri sendirinya, jadi apapun itu loss aja gitu. Jalankan aja gitu. Jangan pernah berpikir gua diterima nggak ya? Atau ini karya gua diterima nggak ya? Wah, itu urusan belakang. Bikin dulu gitu kan. Jadi ya, minimal karya tersebut bisa kita nikmati untuk diri kita sendiri gitu. Itu eh lulus aja. Jadi
ya minimal untuk dirinya sendiri gitu. Nah itu sih Hmm, sebetulnya. Jadi ketika kita down, pastilah semua akan pernah merasakan dalam segala macam. Kita lihat ya karya-karya orang lain di masa-masa apalagi pandemi seperti ini kan. Orang aja bisa, kenapa ya. kita enggak? Itu kuncinya. Ya pokoknya kita juga harus melihat karya orang itu sebagai sebuah motivasi gitu ya, bukan untuk Motivasi itu. menjatuhkan semangat kita gitu ya. Nah, terus Bang Betul, nih, betul, betul. tadi ada yang nanya nih mengenai karya-karya pada sekarang itu kan banyak yang memang katanya dipermainkan sehingga kayak eh, memudarkan nilai-nilai dari seni dan budaya itu sendiri yang akhirnya itu lebih condong kepada mempermalukan gitu. Nah itu tanggapan dari Bang Irwan tuh gimana sih Bang kepada Dalam sebuah uh, jadi ketika sebuah karya dilecehkan atau nah, dirubah atau segala macam, pelaku seni yang betul-betul apa benar-benar seorang seniman, dia eh, dia tidak akan merasa terganggu atau biarin aja. Mungkin kreativitas dia itu akan dia banyak sih banyak karena ketika sebuah karya tercipta itu ada yang pro ada yang kontra. Jadi ketika yang pro mereka akan bantu kita, apa akan dukung kita gitu. Tapi ketika yang kontra mereka akan malah melecehkan atau segala macam. Menurut saya eh, kadang memang banyak ya banyak juga yang merasa terganggu atau apa gitu kan. Eh, Merubah keaslian dari karya cipta dia gitu kan. Nah, itu sih sebetulnya bagi saya, menurut saya pribadi, ketika seorang seniman atau pelaku-pelaku kesenian, dia akan menghargai ya, menghargai karya seseorang dan banyak juga yang merubah, melecehkan segala macam itu hanya perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau lebih ke ini hater lah ya apa. Jadi jalanin aja deh menurut saya sih, eh, tidak usah dipedulikan dengan hasil karya yang dilecehkan atau kecuali kalau misalkan dia hasil karya dia terus lagi dipopulerkan oleh orang lain. Nah, itu kan kalau di ini ada royaltinya biasanya gitu kan. Bisa karena tidak semua hasil karya itu ada undang-undang perlindungannya gitu kan. Jadi semua sudah diatur sama pemerintah pun, eh, kayak cover-cover lagu itu pun harus minta izin minimal ya, karena kalau nggak izin dia bisa disomasi gitu sama yang punya gitu kan, ya yang Bang? punya hasil karyanya. Iya. Jadi kuncinya adalah ya tetap semangat dalam artian ciptakanlah sesuatu karya untuk diri sendiri. Itu kunci utama sih sebetulnya menurut saya. Karena kalau ketika dia sudah bisa menanamkan dalam pikirannya, ya ini mah buat gua aja gitu kan. Ya yang lain mau suka ya silakan, nggak suka ya silakan. Itu dia akan menjadi seorang yang seniman yang hebat menurut saya. Jadi tidak mencela ataupun menggunakan karya orang lain agar dirinya eksis gitu ya Bang. Iya, betul, betul, betul. Nah lalu kita beralih ke masalah budaya nih Bang. Nah tadi Iya, ada yang bertanya, eh, mungkin Bang Irwan tahu gitu, gimana sih kondisi kampung budaya yang ada di Jawa Barat pada saat pandemi ini gitu. Mungkin Bang Irwan tahu kondisi sebelum dan ketika adanya pandemi ini bagaimana, Bang? iya. Eh, dengan secara tidak langsung kampung budaya yang ada di Jawa Barat dari mulai Kanekes terus Naga Ya, sama yang di
yang di Pelabuhan Ratu tuh lupa saya namanya, itu akan sangat terdampak. Kegiatan-kegiatan hanya mereka lakukan tanpa kehadiran tamu ataupun dari pengurus gitu kan. Jadi mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan adatnya sesuai dengan hanya lingkungannya aja. Jadi hanya masyarakat sekitar aja gitu. Jadi sangat berdampak, tidak bisa terpublikasi gitu kan. Kegiatan apapun jadi tetap mereka lakukan kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan, tapi Cipta Gelar tuh bener Randy bilang. Jadi mereka ya hanya sekelumit itu aja gitu. Jadi tidak ada masuk tamu-tamu orang luar gitu kan, karena dengan PSBB seperti ini gitu. Jadi tetap berjalan, tapi hanya dalam ruang lingkup masyarakat yang ada di kampung budaya tersebut gitu ya, Bang. Betul, 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 betul. Bang boleh share atau cerita sedikit mengenai kampung budaya yang pernah Bang Irwan kunjungi atau ikuti gitu, Bang. Gimana coba? Pengen tahu gitu cerita. Ya saya sih belum banyak kemana-mana ya dibanding kawan-kawan gitu kan. Karena memang saya waktu menjabat ketua pun saya jadi 3 tuh waktu ya jadi menjadi ketua UKM Seni dan Budaya dan menjadi mahasiswa gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan kunjungan-kunjungan saya sempat sekali ke Kanekes ya, ke Baduy. Luar biasa di sana memang di sana tetap mempertahankan tradisi leluhur ya. Itu dari mulai pakaian, terus ini yang dalam ya, Baduy dalam ya. Baduy dalam itu mereka semuanya tanpa kimia, terus lagi baju pun tanpa jahitan, kalau nggak salah tanpa kancing, dan mereka orangnya apa adanya gitu. Sempat saya juga waktu ke sana itu tanya di Setu Dandang itu kan ada sebuah danau di perkampungan. Itu saya tanya, Maja ini banyak ikannya nggak? Terus si orang Badainya bilang, duka tuh deh. Saya bilang, gimana sih Maja? Maja kan orang sini. Saya bilang kan, masa nggak tahu banyak ikannya apa enggak gitu kan gitu. Terus dia bilang, nggak tahu katanya. Saya main di darat, saya main lauk mah dicai. Jadi saya sempat gimana ketawa ada gitu. Tapi dipikirnya emang benar. Dia bilang dia nggak tahu gitu kan. Saya mah di darat gitu, ikan mah di air. Jadi saya nggak tahu itu banyak apa enggak. Nah itulah sebuah kepolosan yang saya tangkap gitu. Jadi mereka itu dari leluhurnya sudah diajarkan untuk berbicara jujur segala macam gitu kan. Jadi hidup dengan apa adanya, istilahnya bertani pun tidak boleh dicangkul, membalikkan tanah gitu kan. Itu memang adat-adat yang diajarkan para leluhur mereka gitu kan, terdahulu, dan tetap dijaga gitu. Untuk ritualnya sendiri apakah ada atau sama saja gitu, Bang? Ritualnya secara garis besar sih dari Kampung Naga, Cipta Gelar sama Baduy kurang lebihnya hampir sama semuanya ya. Karena memang mereka menganutnya sudah wiwitan ya semuanya. Kepercayaannya. Jadi semuanya secara garis besar sih sama, hanya beda-beda sedikit lah gitu kan. Karena yang sering ke Cipta Gelar itu sebetulnya adanya Abah Anom itu teman saya SMP, namanya Abah Hendra. Itu teman SMP saya gitu kan. Jadi waktu SMP sama saya, kepalanya saya sering saya sering di ini muncul orang sudah mah disuntrungkan lah gitu. Pas dia bilang jangan begitu katanya, saya tuh adiknya Abah Anom. Oh ya udah, pas saya nanya gitu kan, ternyata benar memang adanya Abah Anom gitu kan, namanya Mbah Hendra kalau sekarang mungkin dia di sana itu. Dan
di sana pun sama, saya juga punya bibi daerah Cilengsing sana. Memang kalau kegiatan-kegiatan di sana kayak Serentahun apa segala macam sering ke sana gitu. Cuman saya sendiri untuk ke Ciptagelar saya belum pernah gitu kan. Iya. Padahal dekat dengan kampung nenek saya gitu. Itu sih. Oh, jadi memang unik-unik ya. Betul. Tapi Betul. Bang, saya mendengar gitu kan katanya di ketika menjalani ritual di masa pandemi ini mereka itu sedikit berbeda gitu Bang. Nah itu kayak menerapkan protokol. Nah Bang Irwan sendiri tahu gak sih kayak maksudnya itu ritual tetapi menerapkan protokol kesehatan itu seperti apa? Kira-kira Bang Irwan tahu gak gitu? eh saya mungkin nggak tahu ya, tapi menurut logika saya sesuatu ritual kita nggak jauh, jangan jauh-jauh dulu ke inilah, kita kepercayaan di Islam aja dulu ya, kita bahas Islam, Kristen apa segala macam ya, semuanya kan boleh tapi menjaga jarak. Nah di Ya, sana pun saya yakin di kampung-kampung budaya atau yang notabene penduduknya hanya itu-itu aja, tetap mereka sih karena tidak ada yang keluar ya, maksudnya keluar masuk kampung itu. Jadi saya pikir dia akan tetap melaksanakan ritualnya gitu kan. Seperti di kampung saya sendiri yang saya tempati sekarang gitu. Jadi ketika ada apa larangan untuk sholat berjamaah atau Jumat nggak boleh ada Jumat, kita tetap karena di kampung sini tuh jarang yang keluar. Yang sering keluar itu malah saya gitu kan. Kalau ke Bogor apa ya, kemana gitu. Jadi pulang dari Bogor, jadi saya jarang juga bersosialisasi gitu kan. Ketika pulang dari Bogor udah diem di rumah gitu kan. Nah ya, itu menurut saya jadi sesuatu ritual ataupun eh, upacara di masa ini memang semuanya akan berbeda gitu dari biasanya, dari sebelum pandemi gitu kan. Tapi kembali lagi gitu kan, niat dari masing-masing atau dari pelaku-pelaku ritual tersebut itu sama aja gitu kan. Jadi hikmatnya tuh tetap ada gitu, meskipun yang saat menjaga jarak segala macam itu tetap, maksudnya apa, tidak mengurangi lah eh, dalam ritual tersebut. ya. Begitu. Oke Bang, nih sekarang di sela-sela kesibukan nih Bang, kesibukan Abang, eh biasanya Abang ngapain nih? Sekarang lagi ada kesibukan apa gitu? Gimana gimana? Sekarang Bang Irwan lagi ada kesibukan apa sih gitu? Kesibukan saya sih di akhir-akhir ini di 2 tahun ke belakang saya lagi menggali budaya-budaya Nusantara ya. Saya terutama dari Jawa Barat sendiri, dari Sunda Wiwitan, dari banyak kita saya beberapa kali. Jadi kadang kalau budaya langsung nyangkutnya pasti ke kepercayaan ya kan. Jadi saya kadang ngumpul dengan lintas agama gitu kan. Dia ada Hindu, Buddha segala macam gitu kan. Kita whatever sebuah agama lu. Tapi kita di situ saya itu lebih ke mencari sesuatu persamaan gitu, benang merah. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Nah gitu. Dan ternyata dari semua kebudayaan, entah itu Sunda Wiwitan, entah itu Kejawen, entah itu Keharingan, entah itu eh karena kalau budaya pasti nyangkutnya ke situ kan ya. Ya, Itu semuanya intinya sama gitu kan, sama. Cuman memang hanya waktu yang membeda-bedakan mereka kan gitu.
kepercayaannya ya tetap eh, sama Tuhan yang Maha Esa satu gitu. Jadi eh, budaya atau kebiasaan gitu kan, orang-orang pelaku sekarang itu di tahun ini adalah tahun kebangkitan budaya Nusantara, nah, gitu kan. Entah muncul lagi orang-orang terah terah Mataram lah, entah terah Kediri lah apa, tapi mereka bisa berbaur gitu loh. Berbaur maksudnya generasi-generasi muda saat ini sekarang itu lagi memproklamirkan diri untuk menjaga atau membangkitkan gitu kan budaya-budaya Nusantara yang notabene di 2 tahun 3 tahun kemarin itu sedikit ya diminati oleh kalangan-kalangan muda gitu kan. Mereka lebih seneng ke budaya-budaya luar gitu kan. Padahal orang-orang di luar sana sangat menghargai budaya-budaya dan kesenian tradisional asli Nusantara gitu. Jadi tidak sedikit orang-orang bule itu pada bisa gendingan ataupun kerawitan apa segala macam. Tapi kita anak muda suruh pegang saron juga pasti susah gitu kan. Iya. Jadi ya pesan saya cintailah istilahnya kesenian dan kebudayaan kita. Karena nanti kalau dari budaya lari lagi ke sejarah akan berkaitan dengan sejarah bahwa Nusantara